Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk ketua kelas bisa dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya kak. Tolong siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada kakak guru memberi salam. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Masuk semua ya? Oke. Jadi di pertemuan lalu kita kan udah belajar tentang yang namanya CRUD ya di Kodular. Oke, dan saya juga sudah membuat form pengumpulannya. Sampai saat ini masih ada yang belum mengumpulkan untuk tugasnya? Masih? Ya? Banyak? Oke. Ada kendala mungkin? Tidak? Tidak atau ada? Oke. Nah, jadi hari ini saya mau coba tanya nih ke kalian. Jadi aplikasi apa sih mungkin yang sehari-hari kalian sering pakai itu aplikasi apa? WhatsApp. Selain WhatsApp ada lagi? Instagram. TikTok. Oke, ada lagi? Itu. Selain itu, kalian ada yang pernah pakai aplikasi ini nggak? Kayak catatan keuangan. Ada yang pernah pakai? Banyak. Semua. Semua pakai ya. Oke, bagus. Nah, di aplikasi catatan keuangan ini kan ada beberapa fitur ya. Ada beberapa fitur. Kira-kira fiturnya itu apa aja? Kalau berdasarkan yang kalian pakai, nah itu tuh kira-kira fitur yang disediakan di aplikasi ini tuh apa aja? Data pemasukan, itu, pengeluaran, itu, oke, itu, aduh, itu kan buat data pemasukan dan pengeluaran ya. Dari beberapa aspek yang kalian sebutin tadi, seperti kayak layouting, terus apa ya, yang ngatur-ngatur tampilan, kemudian beberapa fitur seperti CRUD, nah itu kan sudah kalian pelajari di beberapa pertemuan lalu ya kan? Nah, jadi sekarang ya, karena saya yakin untuk bekal pengetahuan dasar kalian untuk Kodular ini itu sudah cukup banyak. Jadi saya harap di sini kalian itu benar-benar berganti peran di sini. Sesuai ajakan saya di pertemuan awal, itu kan saya mengajak kalian untuk berganti peran di PPT saya yang di pertemuan awal itu. Ada yang masih ingat berganti peran itu apa? 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 Dari pengguna menjadi pencipta, ya kan? Jadi dari yang awalnya kalian itu cuma berada di sisi pengguna atau user, jadi diharapkan di sini hari ini kalian akan menjadi seorang developer sungguhan. Jadi yang dimana nantinya kalian akan benar-benar membuat aplikasi itu dari nol. Jadi yang awalnya kalian di pertemuan kemarin itu cuma apa ya? Mungkin ngikutin demonstrasi dari saya. Jadi sekarang kalian akan benar-benar membuat aplikasi itu dari nol. Nantinya aplikasi ini akan dibuat berdasarkan proyek kelompok. Jadi nanti kalian akan membuat kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Nah, jadi silakan karena kalian setuju untuk kelompoknya itu kalian pilih sendiri. Jadi silakan sekarang kalian bisa bergabung dengan kelompok yang akan kalian pilih. Jadi silakan bergabung untuk maksimal kelompok itu 4 orang. Jadi nanti silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kalau sudah bisa beritahu saya. Oke, udah kumpul sama kelompoknya masing-masing ya? Nah, jadi tugas kalian di sini adalah merancang sebuah project aplikasi. Jadi nanti silakan kalian bikin aplikasi pakai Kodular. Jadi nanti kalian bebas mau bikin aplikasi apa aja, terserah. Nggak ada ketentuan aplikasinya mau kayak gimana. Mau kalian mengimplementasikan semua yang sudah kalian pelajari sebelumnya juga boleh. Mau kalian nyoba explore bikin aplikasi apa ya random gitu juga boleh. Jadi bebas kalian mau bikin aplikasi apa aja, asalkan kalian bikinnya dari nol. Kalian mau lihat referensi dari YouTube juga boleh, asalkan nggak benar-benar ditiru gitu loh. Jadi nanti jatuhnya kalian nggak bikin, tapi kayak cuma niru aplikasinya doang. Jadi nanti silakan kalian pikirkan dari kelompok kalian masing-masing mau bikin project aplikasi apa aja. Kemudian nanti silakan hasil diskusi kalian itu kalian tuangkan ke dalam PPT. Dalam PPT. Nah nanti di dalam PPT-nya itu ada judul aplikasinya atau judul proyek. Judul aplikasi atau judul proyek. Kemudian ada deskripsi singkat. Jadi nanti silakan kalian bikin PPT yang isinya 4 poin ini. Ada judul proyek, kemudian deskripsi singkat aplikasinya mau kayak gimana,
kemudian fitur-fitur utamanya apa aja, sama yang terakhir sketsa kasarnya kayak gini. Jadi nggak perlu benar-benar bikin tampilan yang sama persis kayak aplikasi yang pengen kalian bikin itu kayak gimana, tapi cuma bikin sketsa kasarnya aja per halaman. Misalkan ada beberapa halaman di aplikasi kalian. Oke, cukup jelas perintahnya? Oke, jadi silakan kalian kerjakan PPT kalian. Saya kasih waktu paling tidak sampai di jam pelajaran terakhir. Nanti setelah jam pelajaran terakhir itu berbunyi, nanti silakan kalian per kelompok nanti presentasi PPT perencanaan proyek kalian. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan, dilanjutkan untuk PPT-nya. Karena waktunya sudah habis, jadi saya persilakan untuk kelompok yang ingin presentasi lebih dulu. Kelompok siapa? Saya kelompok 4. Oke, untuk kelompok 4 bisa presentasi terlebih dahulu. Untuk kelompok yang lain bisa di stop dulu kerjanya, bisa diperhatikan untuk kelompok 4 yang sudah presentasi, dan nanti kalian bisa memberi masukan pada kelompok 4 jika ya mungkin menurut kalian ada yang beberapa yang kurang gitu. Oke, begitu ya. Jadi untuk kelompok 4 bisa presentasi, mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Huda dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Sylvia Fajri, nomor presensi 33, dan rekan saya Huda Nafisa Putri, presensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, karena semua tadi sudah maju ya presentasi untuk perencanaan progres kalian masing-masing. Jadi sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Kira-kira pada proses perencanaan tadi, pas kalian diskusi brainstorming untuk perencanaan proyek kalian, kira-kira bagian mana yang menurut kalian itu paling sulit? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira bagian apa yang paling sulit? Oke, silakan. Yang bagian yang sulit itu pas suruh bikin sketsa kasar, soalnya kita belum pernah disuruh bikin sketsa kasar. Oke, berarti oke, bisa diapresiasi dulu untuk temannya kalau sudah. Nah, jadi ya, oke, mungkin dari beberapa dari kalian ada yang sama untuk bagian yang sulitnya itu bagian membuat sketsa kasar. Jadi, sama ada yang sama? Nah, jadi kenapa saya kasih untuk tugas kalian itu ada sketsa kasarnya? Jadi saya pengen kalian itu belajar. Jadi saya memperkenalkan kalian itu sebuah wireframe. Jadi apa sih itu wireframe? Ya wireframe itu ya kayak sketsa kasar dari sebuah aplikasi. Jadi kalian itu ketika membuat sebuah aplikasi itu nggak cuma nggak mendesain langsung aplikasinya itu seperti apa. Jadi kalian awalnya itu bisa membuat wireframe-nya terlebih dahulu. Jadi itu tuh untuk layouting aplikasinya. Jadi mungkin bagi beberapa kalian yang sedikit kesusahan itu karena kalian belum terbiasa. Nah, makanya di awal saya juga sudah memberikan gambaran kecil tentang wireframe itu kayak gimana, dan juga mungkin nanti kalian ketika ada sebuah project seperti ini lagi dan diminta untuk membuat wireframe, kalian bisa mencari referensi-referensi tentang wireframe itu gimana sih. Nah, itu kalian bisa cari-cari referensi di internet, itu banyak, bisa cari di Google atau di YouTube juga banyak ada tutorialnya, kalian bisa cari-cari di situ. Oke, mungkin kayak gitu. Ya, oke, mungkin seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Semuanya? Saya Baumi, habis itu Bikin fitur. bikin fitur baru, problem solving, baru inovasi, bagus, bisa ide kreatif, habis itu ada lagi?
Tentuin fitur ya, kalian kan tentuin Iya. fitur ya guys sekalian. Oke, ada lagi? Buat frame kasar. Buat sketsa Sketsa kasar. kasar. Oke, jadi mungkin itu semua ya. Bisa apresiasi bagi kita semua. Oke, jadi mungkin itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan kemudian di minggu depan kita akan melanjutkan perencanaan progres kita. Karena di pertemuan ini kita sudah merencanakan proyek. Jadi di pertemuan depan kita akan melanjutkan untuk perencanaan proyek ini. Jadi kita akan lanjut untuk mengembangkan perencanaan aplikasi yang sudah kalian rencanakan pada kelompok kalian masing-masing. Oke, mungkin seperti itu untuk pembelajaran minggu depan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tutup. Jadi silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Guru siap, gerak. Untuk mengakhiri kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada kakak memberi salam. Oke, terima kasih kembali. Sekian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.